Apakah antara malaikat Gabriel dalam Alkitab dan malaikat Jibril dalam Al-Quran adalah dua pribadi yang sama? Teman-teman, dua sosok berbeda yang berasal dari dua kitab suci, Alkitab dan Al-Quran. Ada yang mengatakan keduanya adalah pribadi yang sama, namun tidak sedikit yang mengatakan sebaliknya. Lalu siapa sebenarnya dua sosok ini? Dari sumber-sumber yang ada, yakni Alkitab, Al-Quran, dan hadis, kita bisa memiliki gambaran tentang siapa mereka. Dilansir dari Duke Archangel Damascus. Teman-teman, kita semua tahu tentang malaikat yang dikenal sebagai pemberi kabar atau God's Messenger. Seperti apa Alkitab menceritakan sosok yang bernama Gabriel? Kita lihat dalam kitab Nabi Daniel bab 8 ayat 15 sampai dengan 18. Dari cerita di atas kita bisa mengetahui bahwa sosok yang bernama Gabriel ini adalah malaikat yang memberikan penerangan tentang sesuatu yang belum dipahami oleh Daniel. Bahkan malaikat ini memberi pertolongan kepada Daniel ketika dia pingsan karena penglihatan ini. Kemudian disusul dalam Injil Lukas bab 1 ayat 18 sampai dengan 19, malaikat Gabriel menemui Zakaria, dan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, malaikat Gabriel menemui Bunda Maria. Dari cerita di atas, kita bisa mengetahui bahwa malaikat Gabriel dalam menyampaikan berita yang harus dia sampaikan kepada manusia, tidak pernah memberikan rasa takut kepada siapa yang dia temui. Bahkan Gabriel memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebagai malaikat utusan Allah dan memberikan ketenangan ketika manusia yang dia temui merasa takut. Selanjutnya, malaikat Jibril. Sosok dalam Al-Quran dan hadis yang terkenal karena wahyu yang dia berikan kepada Muhammad di Gua Hira. Hal ini bisa kita lihat dalam Quran surat 96 ayat 1 sampai dengan 5. Dari cerita di atas kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Pertama, Muhammad dikatakan tidak bisa baca dan tulis. Kenapa Jibril kemudian harus datang membawa selai lembaran dan menyuruh membaca? Kedua, Jibril memaksa Muhammad membaca, bahkan sampai mencekik. Padahal Muhammad sudah menyatakan tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Terdapat gambaran tentang surga dan neraka di sayap sebelah kiri dan kanan Jibril. Malaikat Jibril bertanggung jawab atas musnahnya kota Sodom dan Gomora di zaman Lot dan Lut. Kita bisa menarik kesimpulan. Malaikat Gabriel, pertama, memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebagai malaikat utusan Allah. Kedua, memberikan ketenangan ketika orang yang dia temui ketakutan. Ketiga, ia memberikan pertolongan dan kekuatan ketika orang yang ditemuinya pingsan. Keempat, Gabriel mengajarkan dan memberi akal budi supaya orang yang dia temui bisa mengerti tentang penglihatan ilahi yang dialami oleh orang itu. Berikut malaikat Jibril. Pertama, tidak mau memperkenalkan dirinya siapa, mengancam ketika orang yang dia temui merasa takut. Jibril tidak memberikan kekuatan ketika orang yang dia temui ketakutan.